Hai, selamat datang di WIB, Waktu Indonesia bersama Nisa Nurgina. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas 10 skill wajib yang harus kamu kuasai agar bisa survive di masa yang akan datang. Apa aja itu? Yuk, mari kita simak. 10 skill ini adalah kemampuan yang seharusnya mampu menjadi acuan untuk membentuk generasi milenial yang mampu terjun dalam persaingan global di negeri ini. Sebab tanpa sadar, 10 skill ini pula lah yang mempresentasikan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Indonesia, sebagai negara yang harusnya mampu menghadapi arus globalisasi, sudah sepantasnya untuk mulai mengimplementasikan agar skill ini dapat diimplementasikan di masa depan. Nah, mau tahu apa aja? Ini dia 10 skill yang harus kamu kuasai agar bisa survive di masa depan. Nah, yang pertama ada complex problem solving. Keterampilan ini secara alami muncul dengan kerja keras dan pengalaman di kehidupan. Tidak ada aturan atau kerangka kerja spesifik yang harus kamu ikuti untuk menguasai keterampilan ini. Tetapi, cara terbaik untuk menguasainya adalah dengan cara menghadapi masalah sampai akhirnya kamu menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua ada critical thinking. Adalah semacam kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam tentang suatu masalah dan membuat penilaian logis. Ini adalah semacam pemikiran di mana kamu sendiri menganalisis dan memeriksa dan menghasilkan kesimpulan yang efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu creativity. Perusahaan mempekerjakan karyawan yang kreatif dan inovatif karena mereka ingin karyawan mereka menerapkan ide-ide baru dan berpikir out of the box agar bisa bersaing dan menawarkan hal-hal baru yang menjadikan berbeda dengan perusahaan lain. Kamu harus bisa lebih kreatif baik dalam menempatkan ide bisnis baru atau bahkan menemukan solusi permasalahan yang berbeda dan tak terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya ada people management. People management adalah salah satu skill penting yang harus dipelajari seseorang untuk mencapai keberhasilan. Karena setiap pemimpin membutuhkan tim untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan tim bisa dicapai jika pemimpin memiliki keterampilan dalam manajemen. Terlepas dari profesi dan pekerjaanmu, kamu akan selalu memerlukan keterampilan ini karena hal-hal besar tidak dapat dilakukan sendiri. Kamu perlu mengelola seluruh timmu agar menjaga kekompakan dalam tim. Yang kelima ada coordinating with others. Coordinating with others adalah bagian dari people management. Keberhasilan tim sangat tergantung pada koordinasi di antara para anggotanya. Karena memang sebuah tim tidak bisa menang hanya dengan upaya satu orang, melainkan harus berkoordinasi dan kolaborasi setiap orang yang terlibat di dalam tim. Kemudian yang keenam ada emotional intelligence. Emotional intelligence mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain juga. Menguasai keterampilan ini sangat penting untuk karakter pribadi kamu. Sebelum mengendalikan emosi orang lain, kamu harus terlebih dahulu mengendalikan emosimu sendiri. Hanya dengan itu, kamu dapat mempengaruhi orang lain dan melakukan pekerjaan bersama. Yang ketujuh ada judgment and decision making. Skill ini dibutuhkan dalam perusahaan, bahkan dalam kehidupan pribadi. Ini bukan hanya kemampuan untuk membuat keputusan dan menilai, tetapi kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedelapan adalah service orientation. Service orientation berarti mencari berbagai cara untuk membantu orang lain. Jika kamu mampu membantu orang di timmu, maka hal itu bisa menentukan kualitas kepemimpinanmu. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang membantu timnya sukses tanpa meninggalkan siapapun. Nah, yang kesembilan adalah negotiation. Mencapai kesepakatan yang diinginkan tanpa argumen atau perselisihan adalah kunci dari keterampilan negosiasi. Kebanyakan orang sering gagal membuat kesepakatan yang mereka inginkan karena mereka kurang dalam keterampilan negosiasi. Skill ini bisa dilatih melalui pengalaman, meeting, dan percakapan dengan orang-orang di atas level posisimu.
Nah, yang terakhir adalah cognitive flexibility. Cognitive flexibility berarti kemampuan seseorang untuk menangani orang yang berbeda-beda. Individu yang berbeda memiliki pemikiran, ide, tindakan, pendapat, emosi yang berbeda, maka harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kamu harus adaptif untuk berbicara dengan orang yang berbeda. Ini membutuhkan kreativitas, pemikiran logis, dan hubungan masyarakat yang baik. Nah, teman-teman, itulah 10 skill wajib yang harus kamu kuasai agar bisa survive di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini. Terima kasih, good luck, bye-bye!